Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Di sini kami akan mempresentasikan rancangan usaha tentang Yobugel, yogurt buah jeli sebagai camilan sehat. Kami dari kelompok 9 dengan anggota yang pertama Revika Dwi Ariyanti, yang kedua Dewi Fitriah Wulandari, ketiga Luis Bunga Puspita, dan yang terakhir Fitri Widiawati. Latar belakang dari produk ini adalah camilan atau biasa disebut dengan makanan ringan merupakan salah satu makanan yang sangat digemari oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Tetapi, produk camilan yang beredar saat ini kurang memenuhi nilai gizi dan mengandung bahan pengawet, perasa buatan, bahkan pewarna sintesis yang tidak baik untuk kesehatan. Untuk itu, perlu dikurangi dengan cara mencari produk camilan yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh. Salah satu produk tersebut adalah produk olahan dari susu. Susu memiliki nilai gizi yang tinggi karena komponen utama dari susu adalah air, lemak, protein, dan laktosa. Industri pengolahan susu mulai menjamur di Indonesia. Salah satu produk olahan yang dihasilkan adalah yogurt. Yogurt adalah minuman yang dibuat dari susu sapi dengan cara fermentasi. Selain dari susu sapi segar, yogurt juga dapat dibuat dari susu skim atau susu tanpa lemak yang dilarutkan dalam air dengan perbandingan tergantung pada kekentalan produk yang diinginkan. Melihat dari segi potensi ekonomi, yogurt memiliki kelebihan dalam hal nilai jual dibandingkan susu segar tanpa pengolahan. Yogurt juga memiliki manfaat yang banyak, di antaranya adalah melancarkan saluran pencernaan dan lain-lain. Peminat yogurt di Indonesia masih terbilang rendah, karena rasanya yang asam dan teksturnya yang kental dirasa kurang disukai oleh konsumen. Hal ini menginspirasi kami untuk membuat modifikasi yogurt dari segi bentuk dan rasa agar lebih diterima di berbagai kalangan dalam bentuk produk Yobugel atau yogurt buah jeli tinggi serat kaya manfaat. Selanjutnya, visi dan misi kegiatan kewirausahaan. Visi menjadikan produk olahan dari susu menjadi makanan yang bergizi, menarik, dan diterima di kalangan masyarakat. Misinya, yang pertama, memperkenalkan inovasi baru dari olahan susu kepada masyarakat luas. Yang kedua, memanfaatkan hasil olahan susu menjadi produk yang menyehatkan. Yang ketiga, meningkatkan tenaga kerja pada industri produk pangan. Dan yang terakhir, memberikan kepuasan pada pelanggan. Tujuan dan manfaat kegiatan usaha. Tujuannya, yang pertama, melatih kemampuan untuk berwirausaha. Yang kedua, membuat inovasi baru produk makanan fermentasi dengan bahan nabati. Dan yang ketiga, mengenalkan produk baru dari olahan susu yang menyehatkan. Kemudian untuk manfaatnya, yang pertama, dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dan yang kedua, dapat membuat peluang usaha baru. Profil produk kami yaitu Yobugel, yang merupakan yogurt buah jeli yang bermanfaat menyehatkan pencernaan. Camilan ini sangat bermanfaat serta dapat dikonsumsi setiap hari. Produk ini diolah menjadi camilan menarik minat konsumen untuk membeli. Yogurt ini dicampur dengan buah dan jeli yang kemudian dikemas dalam cup, sehingga camilan ini akan lebih mirip dengan es krim buah ketika dibekukan dengan potongan buah mangga, buah melon, buah stroberi, dan buah naga, yang mana dalam potongan buah tersebut memiliki nilai gizi yang mendukung nilai dari produk kami. Camilan menyehatkan ini sangat cocok dimakan kapanpun dan dimanapun, namun tetap mampu menjaga kesehatan. Informasi kandungan gizi yang terdapat dalam setiap buah dapat dilihat dalam tabel yang disajikan. Landasan teori kajian kimia pada produk. Yogurt merupakan olahan susu dari hasil fermentasi kedua dari bakteri asam laktat sebagai starter, yakni Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus yang hidup bersimbiosis.
Komposisi yogurt secara umum adalah protein 4-6%, lemak 0,1-1%, laktosa 2-3%, asam laktat 0,6-1,3%, pH 3,8-4,6%. Fermentasi merupakan proses perubahan kimiawi dari senyawa kompleks menjadi lebih sederhana yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan dapat mengubah makanan menjadi lebih awet serta memberikan cita rasa, aroma yang enak dan meningkatkan kandungan nutrisi makanan. Proses pembuatan yogurt gel ini menerapkan sifat koligatif larutan pada penurunan titik beku untuk menjadikan yogurt gel mirip dengan es krim. Temperatur yang diperlukan untuk membekukan es krim adalah -3 derajat Celcius atau lebih rendah. Proses pembekuan pada yogurt gel di dalam freezer atau penyimpanan pada ruang pengerasan atau hardening room. Ukuran dan bentuk permukaan kemasan, sirkulasi udara, pembagian ruangan, suhu es krim setelah dibekukan, komposisi adonan es krim, dan nilai Overum dapat mempengaruhi proses hardening. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran terdapat dua analisis, yaitu analisis 4P dan analisis STP. Pada analisis 4P terdapat 1 produk, 2 pledge, 3 promotion, 4 pledge. 1 produk, brand, yogurt gel, yogurt buah jelly. Quality, produk berbahan dasar susu, buah, jelly, dan tanpa bahan pengawet. Packing, cup plastik atau cup puding sebagai pengemasan produk. 2. Price, untuk harga yogurt gel dengan ukuran 3 ml seharga Rp10.000. Promotion, personal selling, pemasaran awal produk kami melalui face-to-face atau mulut ke mulut. Media online, pemasaran produk melalui jaringan internet melalui sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Pledge, tempat yang dipilih yaitu menyesuaikan lokasi penjual dan pembeli karena penjualannya menggunakan metode COD. Analisis STP. Analisis STP terdapat 3 analisis, yaitu segmentasi, targeting, positioning. Pertama, segmentasi. Geografis, di sekitar kota Tulungagung. Demografis, melayani para penikmat yogurt buah jelly dari semua kalangan. Psikografis, semua kalangan. 2. Targeting. Target pelanggan untuk penjualan yogurt gel ini adalah semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua yang berada di sekitar kota Tulungagung. 3. Positioning. Yogurt buah jelly ini memberikan manfaat bagi kesehatan, terutama pada pencernaan. Yogurt gel kaya akan kandungan vitamin dan nutrisi yang terdapat dari yogurt, buah, dan jelly yang baik dikonsumsi setiap hari dan akan melayani pelanggan dengan ramah dan jujur. Analisis SWOT terdiri dari 4. Yang pertama, kekuatan. Yang terdiri dari A, produk ini mempunyai ciri khas menu yang berbeda dengan usaha yogurt yang lainnya, yaitu berbahan dasar susu, buah, dan jelly yang sangat sehat serta tanpa pengawet buatan. B, menggunakan media sosial yaitu Instagram dan WhatsApp untuk proses pemasaran. C, pelayanan memuaskan, rapi, dan bersih. D, produk ini dibuat dengan sangat steril. Yang kedua, kelemahan. Yang terdiri dari A, produk ini tidak cocok bagi orang yang tidak suka yogurt. B, belum mempunyai cabang. C, produk ini memiliki bahan baku yang harganya relatif mahal, serta produk ini dijual dengan harga yang sedikit mahal. Yang ketiga, peluang. Terdiri dari A, produk ini digemari sebagian besar orang. B, ciri khas menu yaitu yogurt menjadikan usaha ini sangat menjanjikan. C, ditinjau dari segi kualitas, produk ini menyehatkan pencernaan dan tidak memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan. D, pengolahannya mudah dilakukan. Yang keempat, hambatan, yang terdiri dari A,
Pada produk ini perlu adanya peralatan modern seperti regenerator untuk memperpanjang masa simpan produk. B. Produk ini memiliki sedikit ancaman karena dalam proses pemasarannya harus dipasarkan dalam kondisi dingin sehingga perlu adanya pendingin untuk menjaga produk tetap layak untuk dikonsumsi. C. Produk ini dikonsumsi dalam keadaan dingin, jadi cuaca adalah ancaman bagi kami karena saat hujan konsumen lebih memilih minuman hangat. Jadwal pelaksanaan, bahan baku, dan peralatan. Jadwal pelaksanaannya bisa dilihat pada tabel tersebut. Kemudian bahan baku yang digunakan dalam produk kami yaitu yang pertama plain yogurt, kedua susu segar, ketiga bubuk jeli, keempat gula, kelima garam, keenam buah mangga, ketujuh buah melon, kedelapan buah naga, kesembilan buah stroberi. Dan peralatannya terdiri dari yang pertama kompor, yang kedua gas LPG, yang ketiga panci, yang keempat pisau, yang kelima telenan, yang keenam mangkuk, yang ketujuh sendok, yang kedelapan pengaduk, yang kesembilan cup plastik, yang kesepuluh regenerator atau kulkas. Cara pembuatan produk Yobugel antara lain yang pertama yaitu direbus susu segar, aduk terus-menerus secara perlahan, kemudian dijaga jangan sampai mendidih agar protein dari susu itu sedikit tidak rusak. Yang kedua, didiamkan pada suhu kamar hingga hangat, lalu ditambahkan yogurt plain. Kemudian didiamkan selama 24 jam agar terjadi proses fermentasi. Yang ketiga, direbus bubuk jeli dengan air panas yang ditambahkan gula dan garam. Yang keempat, dimasukkan bubuk jeli ke dalam cup sampai suhu turun atau dingin. Yang kelima, dipotong buah menjadi dadu yang akan dimasukkan. Yang keenam, dimasukkan yogurt dan potongan buah ke dalam cup yang berisi jeli lalu ditutup cup adonan. Yang ketujuh, dimasukkan ke dalam regenerator atau kulkas hingga adonan tersebut mengeras. Selanjutnya untuk rincian biaya produksi bisa dilihat di tabel. Untuk analisis BEP kita melihat dari tabel sebelumnya. Total cost diperoleh dari harga keseluruhan dengan data Rp2.260.000. Variabel cost dilihat dari jumlah unit yang diperoleh hasil 2.190 dan harga jual per unit Rp6.390. Perhitungan BEP per unit. Total cost atau harga dibagi harga jual per unit dikurangi variabel cost. Rp2.260.000 dibagi 6.390 dikurangi 2.190 diperoleh hasil 540. Kemudian BEP rupiah dengan perhitungan total cost dibagi 1 dikurangi dalam kurung variabel cost dibagi harga jual per unit Rp2.260.000 dibagi 1 dikurangi dalam kurung 2.190 dibagi 6.390 dan diperoleh hasil Rp3.430.000. Kemudian deskripsi laba rugi. Berdasarkan hasil perhitungan semua kebutuhan yang meliputi fixed cost, variable cost, dan harga jual, maka ditemukan nilai break even point atau BEP. Bisa juga disebut dengan titik impas. Titik impas ini adalah titik di mana biaya pengeluaran dan pendapatan ialah seimbang, sehingga tidak terdapat kerugian atau keuntungan. Berdasarkan perhitungan produk Yobugel akan mencapai BEP pada penjualan 540 buah produk
dengan biaya sebesar Rp3.430.000. Jadi penjual akan mendapatkan keuntungan setelah penjual dapat menjual produk Yobujel mencapai 540 produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.